Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amalan-amalan di bulan Ramadan itu ada banyak. Menurut istilah, puasa sendiri merupakan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya fajar. Puasa Ramadan dijelaskan juga dalam sebuah hadis sebagai salah satu tiang agama. Ani Bani Umar al-Khattab radhiyallahu anhum qala, sami'tu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjal bait wa shaumu ramadan. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua salat, menegakkan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji. Dan yang kelima yaitu puasa di bulan Ramadan. Lalu mengapa sih kita harus memperbanyak melakukan amal ibadah di bulan Ramadan? Hal ini dikarenakan bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Semua amal-amal akan dilipat gandakan dan seluruh pintu surga akan dibuka lebar. Selanjutnya, apa saja sih amal-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah sahur. Sahur merupakan amalan yang sangat dianjurkan sebelum kita mulai berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur itu berkah, maka janganlah kalian tinggalkan meski hanya seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Waktu berbuka puasa ditandai dengan terbenamnya matahari saat azan maghrib mulai berkumandang. Maka segeralah untuk berbuka puasa, karena itu merupakan hal yang sunnah. Waktu berbuka puasa menjadi hal yang ditunggu-tunggu bagi umat muslim setelah seharian berpuasa. Saat berbuka dianjurkan untuk menyegerakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lebih menyukai orang yang menyegerakan berbuka puasa. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengatakan, jika kita ingin mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menyegerakan berbuka puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah sholat tarawih dan sholat malam. Sholat tarawih merupakan amalan yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya diampuni dosa, pahalanya setara dengan orang yang melakukan qiyamul lail semalaman penuh, meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kesehatan, dan tentunya mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Yang keempat yaitu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadanlah Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia ini. Pada bulan Ramadan juga Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Bertadarus Al-Quran selama bulan Ramadan termasuk kebiasaan yang dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa. Ia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Memperbanyak sedekah sangat disunahkan saat kita sedang berpuasa, termasuk diantaranya memberi keluasan belanja untuk keluarga, berbuat baik kepada sanak famili, kepada kerabat, dan orang sekitar. Yang keenam yaitu memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Orang yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala
sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang ketujuh adalah menjaga lisan dan anggota tubuh. Disunahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor, keji, serta perkataan yang membawa kita pada kefasikan dan kejahatan. Termasuk dalamnya adalah ghibah, mengadu domba, dusta, dan kebohongan. Yang kedelapan adalah menahan diri dari keburukan. Menahan diri dari keburukan seperti melakukan hal-hal buruk yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan haus saja. Yang kesembilan adalah iktikaf. Iktikaf merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau sendiri yang selalu melakukannya di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah, bahwasanya Nabi itu selalu melakukan iktikaf biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Yang terakhir adalah memperbanyak doa. Hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila ia memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Mengapa demikian? Diibaratkan seseorang ketika ingin mempertahankan diri dari serangan musuh atau ingin menembak target, maka dia akan membutuhkan senjata. Seperti halnya seorang mukmin, ketika ia ingin sesuatu, maka ia butuh senjata. Nah, senjatanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagai kesimpulan, kita diberikan waktu yang cukup lama oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan lamanya untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Bahkan tanpa sadar, kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat dan lain sebagainya. Namun, ketika Allah mendatangkan bulan Ramadan, sebuah bulan, 1 bulan 30 hari, sudah sepatutnya kita meluangkan waktu yang lebih banyak untuk beramal soleh, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk lebih dekat kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena belum tentu kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya. Sungguh rugilah orang yang diberikan kesempatan di bulan Ramadan, namun ia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Ia menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi muhasabah untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.